kontrak karya, kontrak bagi hasil itu rata-rata ditandatangani dan bayar pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu. Nah, kenapa Tax Treaty Indonesia Amerika Serikat masih mencantumkan ini? Karena kenapa? Karena banyak perusahaan Amerika yang mengeksplor minyak, ya, mengeksplor minyak di Indonesia, sehingga masih banyak yang berdasarkan bayar pajaknya berdasarkan Undang-Undang PPS, sehingga itu dicantumkan di dalam tax treaty gitu loh. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tolong dijawab, karena kalau nggak dijawab itu merasa dengar nggak ya? Oke, kemudian di pasal 2 ayat 1B, dalam hal Amerika Serikat, pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Internal Revenue Code atau Undang-Undang Pajak Amerika Serikat, namun tidak termasuk the accumulated earned tax atau sanksi perpajakan atas penumpukan laba. The personal holding company tax, pajak yang dikenakan terhadap perusahaan yang lebih dari 50% nilai sahamnya dimiliki oleh 5 atau kurang dari 5 orang pribadi. Dan the social security tax, pajak yang digunakan untuk membiayai jaminan sosial. Jadi itu karena memang ada perbedaan antara undang-undang di Indonesia dengan undang-undang di Amerika, maka itu disebutkan berdasarkan Internal Revenue Code, tetapi tidak termasuk ini, ya. Kemudian di pasal 2, perjanjian ini berlaku pula terhadap pasal 2 ayat 2. Perjanjian ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama, yang diperlakukan kemudian sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang berlaku sekarang ini. Nah, jadi bagaimana tax treaty Indonesia Amerika Serikat ini mengikuti perubahan undang-undang atau tidak? Kenapa tadi disebutkan PPS, tetapi di sini juga disebutkan bahwa perjanjian ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama yang diperlakukan kemudian sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang berlaku sekarang ini. Berarti perubahan-perubahan undang-undang itu akan diikuti oleh tax treaty. Tax treaty antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kalau di tax treaty yang lain disebutkan bahwa pejabat yang berwenang wajib melaporkan kepada negara treaty partner bahwa ada perubahan undang-undang di negaranya. Itu, ya. Jadi maka tadi saya sebutkan bahwa membaca tax treaty itu kelihatannya sama, tetapi banyak perbedaannya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian umum, silahkan dibantu dibaca. Liselia? Ada Liselia? Ya, Bu. Silakan. Ada. Pasal 3, pengertian umum. 1. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain. Untuk kepentingan perjanjian ini, A. Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia dan perairan di sekitarnya di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan, atau yurisdiksi atau kewenangan untuk mengatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951
82 atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Oke, terima kasih. Lanjut, silahkan. Ignatius Noldi. Ada? Ada, Bu. Silahkan. Pasal 3 ayat 1 huruf B, istilah Amerika Serikat jika digunakan dalam pengertian geografis meliputi wilayah negara-negara bagiannya, distrik Columbia, dan setiap wilayah daratan dan lautan di mana Amerika Serikat memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan, atau hak-hak lain sesuai dengan hukum internasional. Pasal 3 ayat 1 huruf C, istilah negara pihak pada perjanjian dan negara pihak lainnya pada perjanjian, berarti Indonesia atau Amerika Serikat tergantung dari hubungan kalimatnya. Oke, terima kasih. Jadi di sini istilah negara pihak pada perjanjian, ya, yang perlu saya jelaskan, dan negara pihak lainnya pada perjanjian. Berarti Indonesia yang menjadi pertanyaan di sini ada negara domisili dan negara sumber. Mana yang disebut bahwa negara pihak pada perjanjian itu negara domisili atau negara sumber, atau negara pihak lainnya pada perjanjian itu negara domisili atau negara sumber? Silahkan, ada yang mau jawab? Jadi itu istilah negara pihak pada perjanjian, itu negara domisili. Negara domisili adalah negara di mana wajib pajak dalam negeri itu ada di, umpamanya gini, ini tax treaty Indonesia Amerika Serikat ya. Umpamanya ada PT Telkom Indonesia yang mempunyai cabang usaha di Amerika. Atau ada orang Indonesia yang mempunyai penghasilan di Amerika. Itu Indonesia sebagai negara domisili, ya. Tetapi sebaliknya pada waktu ada perusahaan Amerika yang ada di Indonesia atau ada warga negara Amerika yang bekerja di Indonesia, maka Amerika sebagai negara domisili. Jadi makanya disebut tergantung dari kalimatnya. Itu bisa Indonesia, bisa Amerika, tergantung dari hubungan kalimatnya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, negara pihak pada perjanjian, itu maksudnya adalah negara domisili atau negara sumber? Silakan.